Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai model drill and practice dalam pembelajaran berbasis komputer. Model drill and practice ini adalah model pembelajaran terprogram atau pembelajaran berbasis komputer yang menawarkan pemecahan-pemecahan masalah dalam penggunaan programnya. Artinya dengan penawaran masalah ini kita memberikan soal-soal latihan untuk mereka pecahkan. Penyajian soal-soal latihan untuk mereka mengingat konsep yang sudah mereka pelajari. Artinya model drill and practice ini dapat kita gunakan ketika mereka sudah memiliki pemahaman. Karena tujuan model ini adalah untuk mengingat konsep, bagaimana mereka mendalami konsep-konsep yang sudah mereka ikuti. Dengan pemberian latihan-latihan ini diharapkan peserta didik itu membiasakan diri sehingga dapat menjadi sebuah skill. Jadi dengan pembiasaan itu kita akan meningkat keterampilannya atau pemahaman terhadap suatu konsep. Jadi dalam drill and practice ini karena ada penyajian soal-soal, tentu akan ada nanti remedialnya dan pengayaannya. Jadi drill and practice ini berbeda nanti dengan model computer based test, karena computer based test itu untuk penyajian ujian. Tetapi untuk drill and practice karena tujuannya latihan memecah-mecahkan masalah atau mengkaitkan konsep. Artinya di sini pada saat mereka menyelesaikan satu persoalan, ketika itu benar akan ada pembahasannya, ketika itu pun salah juga akan ada pembahasannya. Karena model ini digunakan sebagai latihan. Jadi penggunaan model drill and practice ini bertujuan untuk menguji kemampuan si peserta didik melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan pada media pembelajaran berbasis komputer. Artinya dengan model drill and practice ini pengguna atau peserta didik kita terbiasa dan terlatih. Kemudian dapat menambah kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Model drill and practice ini memiliki karakteristik yang pertama adanya penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu. Jadi soal yang kita berikan berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Karena tadi tujuannya ini adalah untuk mengkaitkan konsep yang sudah mereka pahami sebelumnya, artinya latihan yang kita sajikan di sini juga tidak lepas dari tujuan pembelajaran tertentu. Karakteristik yang kedua adalah siswa mengerjakan soal-soal. Mereka mengerjakan soalnya secara mandiri karena mereka menggunakan perangkatnya masing-masing. Karakteristik yang ketiga adanya feedback. Jadi setiap soal yang mereka selesaikan, setiap latihan yang mereka selesaikan, ada feedbacknya, ada balikan yang mereka terima. Bagaimana capaian dari masing-masing soal. Apakah mereka berhasil, belum, atau tidak. Itu ada pengaturan di skripnya berdasarkan skor. Ketika skor minimalnya tercapai, berarti dia berhasil, bisa lanjut ke soal berikutnya. Tetapi ketika nilai minimal tidak tercapai, berarti mereka mengulangi lagi latihannya. Sampai mereka memang benar-benar paham pada suatu persoalan. Itulah yang menjadi karakteristik keempat, yaitu evaluasi dan remedial. Bagaimana mereka dapat mengulang kembali dari apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian apakah ketika mereka menyelesaikan dengan baik, mencapai nilai maksimal, bolehkah mereka mengikuti latihan lagi? Kita berikan kesempatan untuk mengulang lagi. Apakah dengan mengklik soal tertentu atau menyelesaikan dulu seluruh latihan baru dapat mengulang lagi. Itu kita pertimbangkan sesuai dengan karakteristik dari materi-materi yang kita berikan latihan di sini. Dari beberapa pembahasan, mirip sekali model drill and practice ini dengan CBA atau CBT. CBA itu Computer Based Education atau Computer Based Testing. Tetapi perbedaannya adalah model drill and practice ini untuk latihan. Ya, jadi ketika soal-soal ini digunakan untuk latihan, berarti mereka bisa mengulang lagi. Ada pembahasan yang kita berikan ketika mereka menyelesaikan latihan tertentu. Berbeda ketika soal tersebut disajikan pada CBT atau Computer Based Test, itu memang digunakan untuk tes. Pengguna
mengikuti seluruh soal sampai akhir, sampai mereka menemukan skor tanpa ada pengulangan dari materinya. CBT ini sudah banyak digunakan sekarang, misalnya untuk penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan CPNS dan beberapa tes lainnya. Karena di dalam hal itu tidak ada bentuk pengulangan atau remedialnya. Gambar di samping ini adalah contoh dari model drill and practice. Ya, model drill and practice ini bisa berdiri sendiri, bisa juga kita kombinasikan dengan model PBK yang lainnya. Ya, apakah kita akan membuatnya berdiri sendiri atau kombinasi, itu dikembalikan kepada pengembang dan bagaimana kebutuhan di lingkungan belajarnya. Jadi dari flowchart ini dapat kita lihat bahwa ketika mereka menyelesaikan satu soal, ketika lulus bisa lanjut ke soal berikutnya, ketika tidak mengulangi lagi soalnya. Kemudian ada pembagian jawaban benar ataupun salah, ada pembahasan dari masing-masing soal. Itulah bahasan kita mengenai model drill and practice pada media pembelajaran berbasis komputer. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan agar kita bisa menciptakan atau memberikan alternatif belajar bagi peserta didik kita dengan model drill and practice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.